Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kabul. Selanjutnya saya absen dulu ya. Rizky Belia, Hadir. Junita, Hadir. Diumul Hasanah, Hadir. lalu Algila, Hadir. Ana Nur Fitri, Hadir. Atika Brabandari. Saya Bu. Hadir semua kan hari ini? Hadir. Oke, selanjutnya Ibu mau merefresh kegiatan kalian mengenai materi pertemuan sebelumnya. Di sini ada nggak yang bisa memberikan garis besar gitu, apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Ya silakan ya Syifa. Iya, jadi pertemuan minggu kemarin kita itu belajar tentang ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial itu menurut saya merupakan suatu ketidakseimbangan atau kesenjangan yang terjadi karena perubahan status sosial dan juga ekonomi. Terus faktor penyebab dari ketimpangan sosial ini ada faktor eksternal sama internal. Dampaknya dari ketimpangan sosial itu ada dua Bu yang saya ingat, ada positif sama negatif. Yang positifnya itu menumbuhkan rasa empati, mengajarkan arti tentang kehidupan yang beragam. Terus yang dampak negatifnya ada diskriminasi, kecemburuan, konflik. Dan itu nanti yang bisa kita lakukan supaya ketimpangan sosial ini bertambah, yaitu kita bisa melakukan peningkatan kualitas penduduk. Pemerintah juga harus bisa Bu. Lalu ada mobilitas geografi serta menciptakan peluang kerja. Itu Bu yang saya ingat dari pertemuan kemarin. Baik, terima kasih ya Syifa. Plus untuk semuanya. Untuk topik hari ini kita akan mempelajari mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, Ibu harap dari pelajaran hari ini kalian bisa mengerti apa sih itu komunitas dan kearifan lokal. Dengan begitu kalian bisa melakukan usaha pemberdayaan komunitas dengan salah satu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar kalian, yang pastinya dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kita masuk ke materi pertama. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada orang. Pagaliar. Ya, ini benar, ini gambar sepeda. Ini lebih tepatnya ini komunitas sepeda. Komunitas adalah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya, mereka itu memiliki ketertarikan yang sama dan ditandai dengan adanya ikatan yang kuat antara anggota atau yang disebut dengan perasaan komunitas. Nah, selanjutnya ada kekuatan pengikat komunitas. Yang pertama itu ada memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Lalu antar individu itu dapat saling memberi semangat dan motivasi, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok baik di bidang ekonomi maupun sosial. Yang kelima, penggunaan sumber-sumber daya alam dan potensi yang ada itu lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunitas. Ada 3. Ada komunitas adat, komunitas lokal, dan komunitas berdasarkan minat. Di sini ada yang nggak yang bisa memberikan contoh dari komunitas adat? Betawi, Bu Betawi. Ya, suku Betawi terus. Lagi Sunda. suku Sunda. Nah, ini dia contoh komunitas adat. Ada suku Bali, suku Betawi. Mau tenang anak-anak? Oke, contohnya itu ada suku Baduy, suku Sasak, suku Dayak. Komunitas adat itu sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Selanjutnya ada komunitas lokal, yaitu biasanya oleh cakupan wilayahnya atau memiliki kesamaan lokasi tempat mereka tinggal. Nah, contohnya itu ada komunitas di desa dan komunitas di kota. Dan yang terakhir ada komunitas berdasarkan minat. Komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan yang sama. Nah, contohnya tadi itu ada komunitas sepeda, lalu contoh lainnya ada komunitas pecinta alam, komunitas pecinta hewan, dan komunitas Vespa.
Selanjutnya ada unsur-unsur komunitas. Unsur-unsur komunitas tuh ada 3 menurut Sojana Soekanto. Ada perasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kearifan lokal ada yang ingin bertanya seputar komunitas. Ya, silakan Putri. Bedanya komunitas dengan kelompok sosial apa ya, Bu? Oke. Jadi kelompok sosial itu lebih terbentuk karena sekelompok manusia atau orang yang memiliki hubungan. Nah, hubungannya itu berupa hubungan timbal balik atau yang saling mempengaruhi dan biasanya lebih bersifat formal. Contoh kecilnya itu keluarga. Sedangkan komunitas yaitu terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Kesamaannya itu berupa hobi, sifat, atau ketertarikan gitu. Dan biasanya lebih bersifat informal atau bebas karena mereka tuh ingin mengekspresikan jiwa mereka gitu. Dan contohnya tadi kan ada komunitas sepeda karena suka hobinya bersepeda. Lalu komunitas pecinta alam karena suka alam gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, ini ada contohnya. Ada yang tahu yang sapi itu apa? Harapan sapi, benar. Dari Jawa Timur. Lalu yang gotong rumah? Rumah bergerak. Itu harta rumah dari NTB. Lalu yang selanjutnya nih. Ngaben. Ini yang mendandani mayat nih. Hah? Mendandani mayat. Hah? Mayat yang didandani. Oh. Iya. Namanya ritual mak nenek dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada kearifan lokal, cerminan budaya bangsa. Yang pertama, suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup dan pegangan hidup. Lalu yang kedua, tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dan yang ketiga, kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kearifan lokal. Itu ada dibagi jadi 6 dimensi. Yang pertama ada pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya alam lokal, mekanisme pengambilan keputusan, dan solidaritas kelompok. Nah, kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Sebenarnya dan seharusnya kearifan lokal itu bisa menjadi sebuah solusi untuk menghadapi pengaruh globalisasi, khususnya pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah, namun pasti ada kriteria kearifan lokal agar bisa menghadapi pengaruh globalisasi. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar, lalu memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan budaya luar ke dalam budaya lokal. Dan yang terakhir, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Oke, nah untuk mendalami lagi materi mengenai kearifan lokal, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Yang sebelah sini kanan kiri Ibu, ini 1, 2 itu kelompok A. Oke. Terus yang berarti 3, 4 itu kelompok B. Lalu yang sebelah kanan berarti ini 1 dan 1, 2 itu berarti kelompok C dan 3, 4 itu kelompok D. Oke? Ini lembar kerjanya. Asep diam. Saya minjem pulpen dong. Banyak juga. Jadi marbot. Oke, waktu pengerjaannya Ibu kasih 3 menit ya. Dibagi. Kelompok kan kayak sama Nila. Tuh beda orang. Kerjanya anak dia belum ke belakang lah. Dia kan ada.
Siapa aja nih, siapa? Kelompoknya? Siapa sih? Simpen dulu. Siapa lagi? Udah berjalan 2 menit ya. Rangkul di belakang. Siapa sih namanya? Siapa lagi? Ini terus sama dong. Susah bu materinya dan Kita lama banget nih nulis ini. Cepetan apa? Nih siapa yang mau? Apa Semi? Gak apa-apa. Ayo Rangga. Dari tempat duduk aja. Lama banget nih ya. Lama udah nih. Iya, langsung aja. Boleh diri. Jadi menurut kelompok kami Bu tentang pengaruh globalisasi terhadap perkembangan batik, yang pertama itu ada bisa dijual beli online, bisa buat ntar dikirim-kirim. Terus juga yang selanjutnya pengaruh globalisasi selanjutnya itu ada di desain batik menjadi bisa lebih modern Bu. Terus kalau misalnya untuk yang upaya melestarikan batik, ini aja deh. Kalau misalnya untuk upaya melestarikan batik itu bisa, yang pertama bisa pelatihan bikin batik, terus dimasukin ke salah satu aturan berseragam Bu. Itu aja. Iya. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kelompoknya Geral Bu. Ada tidak yang ingin menanggapi? Ingin menambahkan atau bertanya? Kalau tidak ada, lanjut. Kelompoknya udah belum? Nah, sudah. Saya coba. Ya. Mengenai pertunjukan wayang. Ya. Oke. Apa Sep? Bagus Sep. Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan wayang itu jadi wayang pertunjukan wayang bisa disaksikan di luar negeri tentunya ya. Jadi gak cuma orang Indonesia doang yang bisa tahu kalau wayang itu sebagai budaya Indonesia, tapi orang-orang dari luar negeri bahkan dunia tuh tahu kalau di Indonesia tuh ada loh budaya wayang. Tuh kalau upaya untuk melestarikan wayang mungkin yang paling dekat sih bisa diadain ekskul wayang kali di sekolah gitu, apa nggak kayak yang bisa juga menampilkan pertunjukan wayang di TV biar Indonesia
bisa anak-anak Indonesia tuh tahu dan familiar sama perkembangan Kelompok lain, kelompok A, C atau D ada yang ingin menanggapi kelompok B? Gak ada bu. Dan kita lanjut ke kelompok C ya. Sebentar ibu masih nyari jawaban bu. Iya, kelompok D bagaimana, udah belum? Masih belum bu. Sebentar bu. Bentar lagi. Ada bu nilainya bu. Masih lama bu? Masih bu, bentar bu. Boleh beda 3 menit tahu bu. Udah lama kan nulis. Itu di lagi pada buku bu. Ya, HP-nya kita ada bu. Emang boleh bu. Boleh. Risma gimana sih Risma? Kelompok D udah? Masih boleh? Yang keras dong suaranya. Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan pencaksilat. Menurut kelompok kami, pencaksilat itu menjadi lebih dikenal karena terdapat seni bela diri yang lebih modern, kayak taekwondo, terus ada boxing, gitu. Terus supaya melestarikan pencaksilat, yaitu memperkenalkan pencaksilat melalui sosial media, lewat TikTok, lewat Twitter, atau melakukan pertunjukan pencaksilat. Habis itu juga bisa mengadakan ekskul pencaksilat juga di sekolah. Terima kasih kelompok D, ada yang ingin menanggapi? Kelompok D, Bu. Kelompok D bagaimana? Dan sebelum? Hilang banget. Udah. Nah, jadi kan kalau kita kan dapat kelompok kita kan dapat reform ya. Jadi positifnya itu dapat menambah popularitas. Jadi kita istilahnya globalisasinya itu karena dapat popularitas internasional. Tolong dengerin ya. Ya maaf bu. Maaf Bu, kita lagi diskusi. Beda flow. Jadi ya selanjutnya ya. Misalkan kayak pameran seni internasional dan lain-lain. Terus juga kan kita kan globalisasi kan juga udah ada akses ya, buat internet kan. Jadi memudahkan akses gitu lewat sosial media dan lain-lain. Jadi promosinya itu lebih gampang. Nah, kalau negatifnya di sisi lain itu minat masyarakat jadi berkurang karena mungkin ada budaya lain yang lebih menarik menurut mereka gitu. Terus juga adanya pergantian budaya karena budaya kita itu terekspos sama budaya lain juga kan. Nah, kalau menurut saya sih solusinya paling penting itu ya sebenarnya kita harus tetap melestarikan ini gitu loh, dan kita jangan kalah sama budaya lain. Jadi kita juga bukan cuma sharing tentang budaya-budaya luar di sosial media, tapi juga kita di Rogo ini kita apresiasi gitu lah media sosial atau pameran-pameran internasional. Keren. Karena udah sedikit lagi, kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Iya, Ibu mau minta satu orang untuk mereview atau memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ayo silakan Kaila. Pelajaran ini kita belajar mengenai komunitas, yaitu sekolah-sekolah yang memiliki kesukaan yang sama dan memiliki yang antara ada komunitas lokal, ada sebagainya, dan selanjutnya ada 3 unsur komunitas, yaitu perasaan, kekenangan, dan saling memerlukan. Lalu kearifan lokal itu adalah pandangan hidup suatu masyarakat. Kearifan lokal sembilan budaya bangsa, yaitu suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebanggaan hidup. Lalu kearifan lokal memiliki 6 dimensi: pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, dan sumber daya alam lokal, serta mekanisme pengambilan keputusan dan solidaritas kelompok. Baik, terima kasih Kaila. Aplaus untuk Kaila. Oke, Ibu mau
untuk pertemuan selanjutnya kalian baca materi mengenai strategi pemberdayaan komunitas. Kalian pelajari, kalian baca buku atau cari referensi lainnya. Dewa aja Bu, dewa aja. Nah, waktu kalian udah kelas 12, kalian jangan patah semangat. Harus tetap semangat kelas akhir ya kan? Masuk UNJ Bu. Amin. Hanya ibu tutup kajian hari ini. Terima kasih untuk semuanya.